Selamat pagi dan salam sejahtera adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, ya pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya dan anugerah-Nya sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada saat ini. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, tetapi kita bisa mengikuti pembelajaran walaupun secara online atau daring. Iya, sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan untuk doa ini akan dipimpin oleh ketua kelasnya Jeffy. Kepada Jeffy, ketua kelasnya silakan pimpin doa. Ya, sebelum kita belajar, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih Jeffy. Ya, selanjutnya Ya, Bu. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran atau absen dari adik-adik semua. Ketua kelasnya, adakah temannya yang sakit, izin, atau alpa, atau hadir semua teman-temannya saat ini? Iya, hadir semua, Bu. Oh iya, hadir semua. Terima kasih ya. Ya, Bu. Iya, jadi pada saat ini kita akan belajar tentang materi baru. Kira-kira adik-adik di sini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Tidak, Bu. Ya, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan menampilkan beberapa gambar yang jelas gambar ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari saat ini. Jadi, Ibu harap kalian memperhatikan contoh gambar yang ada karena itu sangat berkaitan pada materi kita ya. Jadi, Ibu akan menampilkan di PPT. Jadi, kalian perhatikan. Ya, di sini ada 3 gambar. Ya, Bu. Gambar yang pertama itu ada sekelompok anak ya yang sedang duduk bersama dengan teman-temannya. Gambar yang kedua juga seperti itu. Ceritanya mereka sedang melakukan diskusi. Begitupun dengan gambar yang ketiga. Kira-kira melalui ketiga gambar ini kita akan belajar tentang materi apa? Ya, ada yang tahu kita akan belajar tentang materi apa? Saya, Bu. Iya, Jeffy, kita akan belajar tentang apa, Jeffy? Itu ada orang berkelompok, kita mau belajar kelompok sosial, Bu. Ya, betul sekali. Ya, jadi pada saat ini kita akan belajar tentang kelompok sosial. Karena di dalam ketiga gambar tersebut kita dapat melihat bahwa ada sekelompok orang yang saling berinteraksi dan mereka membentuk kelompok-kelompok tersebut. Misalnya gambar kedua kita bisa lihat bahwa mereka membentuk suatu kelompok diskusi. Begitupun gambar yang ketiga. Jadi, pada saat ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Ya, jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan dan mendeskripsikan pengertian kelompok sosial secara umum. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan dan mendeskripsikan pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menjelaskan dan mendeskripsikan ciri-ciri kelompok sosial. Yang keempat, siswa diharapkan mampu menjelaskan dan mendeskripsikan proses terbentuknya kelompok sosial. Dan yang terakhir, siswa diharapkan mampu menjelaskan dan mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi terbentuknya kelompok sosial atau faktor pembentuk kelompok sosial. Iya, jadi karena pada saat ini kita akan belajar tentang kelompok sosial, jadi Ibu harap kalian semua bisa sungguh-sungguh ya. Jadi
tidak boleh ada yang bermain atau tidak fokus. Jadi kalian harus fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada saat ini. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam inti pembelajaran. Yang pertama, Ibu akan menentukan pertanyaan mendasar atau pertanyaan esensial sekaitan dengan materi pembentukan kelompok sosial. Ya, selanjutnya Ibu ingin menyampaikan atau menanyakan beberapa pertanyaan mendasar atau esensial sekaitan dengan materi kita saat ini, yaitu pembentukan kelompok sosial. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kelompok sosial, bagaimana proses terbentuknya kelompok sosial, bagaimana ciri-ciri kelompok sosial di lingkungan sekitarmu, dan bagaimana sikapmu dalam menanggapi adanya kelompok sosial di masyarakat. Ya, jadi Ibu ingin kalian mengamati dan melihat dengan seksama bagaimana sih ciri-ciri kelompok sosial khususnya yang ada di sekitar tempat tinggalmu, dan bagaimana sikap kalian, apakah kalian menerima atau kalian cuek-cuek saja terhadap kelompok sosial tersebut. Pertanyaan mendasar ini penting untuk menggali pemahaman kalian atau pengetahuan kalian mengenai kelompok sosial itu sendiri. Ya, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Pembagian kelompoknya sama seperti dulu, yaitu berdasarkan nomor absen. Jadi kelompok 1 itu nomor absen 1 dan 2, nomor absen 3 dan 4 itu kelompok 2, begitupun seterusnya. Setelah kalian terbagi dalam beberapa kelompok, tiba saatnya kalian akan melakukan kajian literatur atau studi literatur, yaitu dengan membaca buku paket wajib dan juga referensi-referensi yang tentunya relevan dengan materi pembentukan kelompok sosial. Bisa jurnal atau artikel dan lain sebagainya. Jadi di dalam kelompok kalian itu ada yang namanya ketua kelompok ya, yang mengarahkan dan memimpin kelompok kalian, bagaimana kelompok kalian bekerja ke depannya. Jadi setiap kelompok harus ada ketuanya ya. Iya, jadi yang menjadi tugas kalian yaitu kalian bersama teman kelompoknya berdiskusi mengenai kelompok sosial yang ada di lingkungan sekitarmu, bagaimana ciri-cirinya dan kelompok sosial apa itu, dan bagaimana cara kalian menyikapi kelompok sosial itu. Kalian tulis pada lembar kerja, kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Terus tugas ini kalian kerjakan selama 50 menit. Jadi selama 50 menit, jadi 20 menit nanti akan dipakai untuk mempresentasikannya atau kalian menjelaskannya. Satu kelompok perwakilan satu orang untuk menjelaskan mengenai ciri-ciri kelompok sosial yang ada di lingkungan sekitarmu dan bagaimana cara kalian menyikapinya. Jadi ini dikerjakan per kelompok ya, jangka waktunya itu 50 menit dan 20 menit waktu terakhir itu nanti dipakai untuk presentasi. Ya, jadi jika ada kalian kurang mengerti mengenai tugas ini atau ada kalian kurang mengerti mengenai materinya, silakan kalian tanyakan ke Ibu supaya Ibu bisa mengarahkan kalian dan juga Ibu bisa memberikan arahan apakah cara kalian mengerjakannya sudah benar atau masih keliru. Jadi jika ada yang kurang dipahami silakan tanyakan ke Ibu ya. Sempat kalian kurang mengerti juga tentang studi literatur atau kajian literatur, ada yang kalian kurang pahami di situ, silakan tanyakan ke Ibu. Ibu nanti akan menjawab atau teman-teman yang lainnya menjawab jika tahu ya. Iya, jika sudah selesai kalian mengerjakan tugas tersebut dengan teman kelompoknya, nanti kita akan masuk dalam menguji hasil, di mana menguji hasil ini apakah pengujian hasil ini bagaimana hasil atau laporan yang telah kalian kerjakan di lembar kerja apakah sudah sesuai, dan itu juga untuk mengukur kemampuan kalian dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada, khususnya tugas proyek ini bersama teman kelompok. Ya, setelah kalian sudah melakukan diskusi, sudah kalian mengamati dan juga kalian sudah melakukan kajian pustaka, studi literatur atau kajian literatur, ya tiba saatnya kalian untuk menyimpulkan hasil kajian kalian itu ke dalam lembar kerja.
Tidak usah banyak-banyak, cukup setengah halaman saja, poin penting-pentingnya saja, kesimpulan dari ciri-ciri pembentukan, ciri-ciri dari kelompok sosial itu sendiri dan bagaimana cara kalian menyikapi. Cukup kesimpulannya saja ya. Ya, jadi jangan lupa juga dikerjakan tugas yang ada di buku paket, yaitu pilihan ganda sebanyak 25 nomor. Pada pertemuan depan akan dikumpul ya. Ya, mungkin sampai di sini saja. Ibu ucapkan banyak terima kasih karena kalian semua sudah semangat dalam mengikuti pelajaran. Dan Ibu mohon maaf apabila dalam proses pembelajaran Ibu banyak melakukan kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya atau pada pertemuan depan.